Selamat datang di acara penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 dan salam Pancasila. Merdeka! Sebuah kebanggaan bagi kami berdua bisa hadir dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Putri Gorda dan rekan saya Alfas Muharomi. Dan tentunya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 serta Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati, Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya. Kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Andes K. Haji Yudian Wahyudi, MA PhD. Juga hadir bersama kita Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Rima Agristina SH SEMM. Serta Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Tony Agung Arifianto MAB. Selamat datang. Serta bergabung bersama kita Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas MSI. Kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Perencanaan Nasional, Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Selamat datang. Serta Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Saiful Rahmat Dasuki, SIP MSI. Dan tentunya kepada penerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024 serta para tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pancasila merupakan dasar nilai dari negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila wajib diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam bermasyarakat. Dasar ideologi Pancasila merupakan sebuah cara dalam memperjuangkan Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Dan diharapkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terus dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Dan untuk itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan bangga mempersembahkan Anugerah Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan bersama-sama melihat penganugerahan yang akan diberikan kepada Ikon Prestasi Pancasila dan juga Insan Pancasila tahun 2024, Alfas ya. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan saksikan terlebih dahulu dan kita akan dengarkan bersama-sama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan. Untuk itu kami undang untuk dapat naik ke atas panggung Insinyur Prakoso MM, kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Wisnu Bawatenaya. Dan para anggota Dewan Pengarah, Pak Aulia Rahman. Yang kami hormati Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Ibu Dr. Rima Agristina SHSEMM. Yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdul Aswar Anas MSI. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Saiful Rahmat Dasuki. Yang kami hormati Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, spesialis Objin. Yang kami hormati para pejabat tinggi Madya Pratama di lingkungan BPIP. Yang kami hormati juga PLT Gubernur Lemhanas yang diwakili oleh Mayor Jenderal TNI Ridho Hemawan MSc. Yang kami hormati Panglima TNI yang diwakili oleh Bapak Inspektur Jenderal TNI Laksda TNI Dadi Hartanto. Yang kami hormati Bapak Kapolri yang diwakili Kepala Irjen Polisi Edi Hartono. Serta Bapak dan Ibu para Menteri Kabinet Indonesia Maju atau yang mewakili. Serta yang terutama dan yang teristimewa para ikon prestasi Pancasila dan insan Pancasila tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bahwa kita pada hari ini begitu besar dilimpahi nikmat hingga kita dapat berkumpul bersama dalam penganugerahan penghargaan ikon prestasi Pancasila dan insan Pancasila tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di gedung yang megah ini, Balai Sarbini, Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami laporkan, BPIP dalam melakukan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melakukan program kegiatan untuk peningkatan dan penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan penghargaan kepada pribadi, kelompok, komunitas yang melaksanakan Pancasila dalam tindakan secara konsekuen dan berkelanjutan, baik melalui prestasi nasional maupun internasional, agar menjadi teladan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari kegiatan ini, penghargaan ikon prestasi Pancasila dan insan Pancasila ini adalah untuk semakin menumbuh kembangkan, meningkatkan rasa kepedulian kita bersama sebagai bangsa Indonesia untuk bersama-sama merawat nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadikan Pancasila di negara Indonesia sebagai bangsa yang besar dan maju di dunia ini. Untuk itu, pada hari ini BPIP akan menganugerahkan penghargaan ikon prestasi Pancasila dan insan Pancasila dengan kategori kewirausahaan sosial, sains dan inovasi, penggerak lintas iman, olahraga, dan seni budaya. Sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian, mereka dapat menjadi panutan, teladan yang baik pada masyarakat Indonesia, sebagaimana mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya tim penilai, dan atas dukungannya dalam anugerah ikon prestasi Pancasila dan insan Pancasila tahun 2024. Demikian laporan kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada Ibu sekalian atas tidak berkenannya laporan ini. Dan selanjutnya Bapak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam
Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Insinyur Prakoso MM. Terima kasih Bapak atas laporan yang telah disampaikan. Dan sekarang Bapak dan Ibu yang kami hormati bersama telah hadir dengan kita sosok yang inspiratif, terus membumikan Pancasila dan akan memberikan sambutan sekaligus membuka serta meresmikan acara penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024. Untuk itu, beliau adalah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Profesor Dr. Adus Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD. Yang sangat kami hormati, Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia ke-5 dan Wakil Presiden RI ke-8, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang sangat kami hormati, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga merupakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno. Yang terhormat Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Bapak Majen TNI Wisnu Bawa Tenaya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas MSI. Panglima TNI yang diwakili oleh Laksda TNI Bapak Dadi Hartanto MTRhan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, Spesialis Objin. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI. Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan yang diwakili oleh PLT Sekretaris Kementerian, Ibu Titi Eko Rahayu SEMA. Mohon maaf ini tadi terlompat ya, mohon maaf saya. Wakil Ketua BPIP Republik Indonesia, Ibu Dr. Agristina SE SH MH. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diwakili oleh Sekretaris Ibu Rini Agustiani SH MAP. PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara diwakili oleh Sekretaris Utama Ibu DRA Reni Susana MPPM. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara yang tidak bisa saya sebut satu-satu, juga para pejabat di BPIP yang juga belum tersebut, ini salah satunya adalah Sekretaris Utama dan para deputi. Kemudian tamu undangan dan Kementerian Lembaga Tinggi Negara atau yang mewakili. Dan yang terpenting dan sangat berbahagia di sini para peraih ya, ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila. Sekali lagi yang kami hormati Wakil Kepala BPIP Ibu Dr. Rina Agristina SH SMM, Sekretaris Utama, para deputi dan Dewan Pakar BPIP,
yang kami sangat banggakan. Tapi lupa saya ini yang ganteng pakai kacamata hitam, Pak Aulia Rahman ini belum saya sebut. Tepuk tangan untuk beliau ya. Tampilannya masih sangat milenial ini. Yang kami banggakan. Kemudian sekali lagi saya ulang, para penerima anugerah Ikon Prestasi Pancasila dan Pancasila BPIP tahun 2024, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Pertama-tama, mari sekali lagi kita panjatkan bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menganugerahkan segala-galanya, khususnya kenikmatan kemerdekaan. Yang dengan kemerdekaan itu kita sebagai bangsa dan negara menjadi memiliki segala-galanya. Yang kedua, kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini dapat menghadiri kegiatan penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024 di Balai Sarbini, Jakarta ini. Menjadi kebahagiaan dan kehormatan bagi kita dapat berkumpul di gedung Balai Sarbini ini. Ya. Gedung bersejarah yang dibangun oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965 bagi Legiun Veteran Republik Indonesia untuk menjaga kepentingan para veteran yang telah berjuang melawan agresi penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila di gedung ini juga dimaksudkan agar kita mengingat segenap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Hadirin yang kami hormati, penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila ini merupakan yang ketujuh sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017 oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila yang kini bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila merupakan penghargaan pada pribadi, kelompok atau komunitas yang melaksanakan dan mengimplementasikan Pancasila dalam tindakan yang dilakukan secara ajak, konsisten, berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, juga melalui prestasi-prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Saya tambahkan sedikit di sini. Semula juri itu hanya 5, kemudian saya tambahkan menjadi 9, kayak 2 tahun terakhir ini. Semula hanya ada 4 bidang, kemudian mulai tahun lalu saya tambahkan 1 bidang lagi, yaitu lintas iman atau kerukunan ya beragama. Itu semula ada 4, dan jurinya hanya 5, itu saya tambah 1, dan jurinya saya tambah 4 lagi untuk menambah tingkat objektivitasnya. Para ikon prestasi dan insan Pancasila diharapkan terus menjadi panutan dan sumber inspirasi kita bersama untuk membangun dan mencintai Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai luhur bangsa dapat terus tersemai dan mewangi dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa BPIP terus mengupayakan nilai-nilai Pancasila terus hadir dalam setiap relung kehidupan kita, termasuk di bidang sains, seni, budaya, olahraga, inovasi, kewirausahaan, serta kegiatan lintas keagamaan yang kemudian kami kategorikan dalam Ikon Prestasi Pancasila. Kita semua berharap penghargaan dan penganugerahan ini menjadi pemicu dalam mengakselerasi pembumian serta pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri, izinkan saya membuka kegiatan ini dengan mengucap atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kegiatan penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024 di Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka.
Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap Dewan Pengarah BPIP, segenap unsur pimpinan, juga kepada Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, para Dewan Juri atau tim penilai, serta semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan kegiatan penganugerahan ikon prestasi dan insan Pancasila ini. Semoga kita semua memperdomai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Terakhir, atas nama pribadi saya sebagai Yudian maupun sebagai Kepala BPIP, memohon maaf jika ada kekurangan, ya, baik dari saya pribadi maupun dari BPIP. Dan semoga apa yang kita hajatkan pada hari ini direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Jangan kemana-mana, masih banyak penampilan menarik lainnya. Hanya di penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Masih di acara penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024. Sesaat lagi kita akan secara resmi membuka penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024. Dan juga kami turut mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Mohon berkenan yang terhormat Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, untuk dapat naik ke atas panggung. Dipersilahkan Bapak. Serta kami pun mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas MSI. Kami silakan. Dan juga kami turut mengundang Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Dipersilahkan. Dan juga kami mengundang Wakil Menteri Agama Kiai Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI untuk dapat naik ke atas panggung dan juga bersama-sama meresmikan acara penganugerahan ikon prestasi dan insan Pancasila tahun 2024. Kami pun memohon kesediaan untuk Bapak dan Ibu yang berbahagia untuk bisa mengambil angklung yang ada di kursi dari Bapak dan Ibu semua, di mana itu merupakan simbol bersama-sama. Kita akan membunyikannya beberapa saat ke depan sebagai simbolis
diresmikannya atau dibukanya rangkaian acara penganugerahan ikon prestasi dan insan Pancasila tahun 2024. Baik Bapak dan Ibu, sudah siap, sesaat lagi kita akan secara resmi membuka penganugerahan ikon prestasi dan insan Pancasila tahun 2024. Dan mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan ini, penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan insan Pancasila tahun 2024 resmi dibuka. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Terima kasih. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Baiklah, tentunya Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki puncak acara pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan memasuki sesi dari penganugerahan insan Pancasila 2024 ini. Kami ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa insan Pancasila dan ikon prestasi Pancasila merupakan bentuk dari apresiasi terhadap putra-putri terbaik di seluruh penjuru tanah air. Dan tentunya mereka yang senantiasa gigih berkarya dan juga menorehkan prestasi yang berdampak baik bagi negara dan juga bangsa Indonesia. Para penerima penghargaan Anugerah Insan Pancasila 2024. Yang pertama, Petronella Merauje AMD, kategori Insan Kewirausahaan Sosial. Seorang tokoh perempuan yang berpengaruh dalam perlindungan hutan. Beliau telah melakukan pemberdayaan perempuan dengan memberikan pelatihan kepada seluruh perempuan dalam mengelola sampah menjadi souvenir. Selanjutnya, Cucu Saida MPAP, kategori Insan Kewirausahaan Sosial, diwakilkan oleh BPIP Nyimas Rizky Kinari. Beliau merupakan aktivis disabilitas yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Beliau pun aktif dalam berbagai kegiatan advokasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas. Beliau terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan undang-undang yang berpihak kepada penyandang disabilitas di Indonesia. Selanjutnya, Sri Agustini Jukanan, kategori Insan Kewirausahaan Sosial.
Beliau adalah seorang pengusaha sosial yang memproduksi kebutuhan penyandang disabilitas seperti kaki palsu, tangan palsu, dan produk bantu gerak lainnya melalui usaha yang didirikannya Anugerah Jaya Disabilitas di Bandung. Usahanya bukan hanya memberikan solusi bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan contoh positif tentang pentingnya inklusi sosial dan kesempatan kerja bagi semua orang tanpa memandang kondisi ataupun latar belakang mereka. Berikutnya Dr. Haji Rahmat Syah, kategori insan kewirausahaan sosial. Beliau merupakan seorang pengusaha nasional dan pendiri Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Museum satu-satunya di dunia dengan koleksi lebih dari 2.600 lebih spesies dari yang kecil hingga yang terbesar. Juga satwa langka yang jarang ditemukan berasal dari berbagai negara. Memiliki ratusan koleksi memorabilia dari para legendaris dan maestro dunia, juga koleksi berbagai jenis Al-Quran dari berbagai bahasa dan ukuran. Koleksi barang antik juga unik seperti fosil, lukisan, patung, dan beragam koleksi suku Asmat dari Papua yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Beliau juga seorang tokoh yang memprakarsai pembangunan satu-satunya monumen nasional keadilan. Terinspirasi dari kasus Prita dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Dr. Haji Rahmat Syah juga sudah menerima 3 penghargaan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Bintang Mahaputra. Beliau juga dikenal sebagai tokoh inspiratif yang filantropis dan juga telah menerima 7 rekor muri serta kurang lebih 960 penghargaan nasional dan internasional dari berbagai kalangan. Selanjutnya, Megawati Hangestri Pertiwi, kategori insan olahraga, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ahmad Boylo, seorang atlet voli yang telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai kompetensi ataupun kompetisi voli baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau terkenal karena kemampuan bermain voli yang luar biasa dan dedikasinya yang tinggi dalam berlatih dan berkompetisi. Prestasi yang telah diraih oleh Megawati Hangestri Pertiwi menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda di Indonesia. Selanjutnya, Didin Ahmad Zainuddin SPD, kategori insan sains dan inovasi. Beliau merupakan kurator manuskrip dan aktivis aksara Nusantara dan pakar paleografer. Ia menguasai 30 aksara Indonesia kuno. Sebagian diantaranya berusia 500 tahun. Penghargaan pada tahun 2017, peserta rekor muri menulis aksara Jawa 500 Masehi di Surakarta pada tahun 2020 sebagai pemenang lomba website Aksara Jawa. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Muhammad Nabil Satria Faradis STMM, kategori insan sains dan inovasi, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Dr. Haji Fadil SJ MAG. Beliau adalah santri inspiratif yang masih berusia muda. Beliau pun dapat menjadi role model anak muda khususnya di kalangan santri. Meraih banyak prestasi baik di level nasional maupun internasional. Beliau kerap menjuarai kompetisi bisnis inovasi tingkat dunia serta menguasai 5 bahasa asing. Dan sejak pendidikan dasar, beliau selalu menjadi lulusan terbaik dan saat ini menempuh studi doktoral di bidang model bisnis teknologi kuantum di Universitas Cambridge. Dan beliau memiliki minat yang sangat tinggi pada peran pemuda dalam mengaplikasikan teknologi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, Dr. Imam Muhajirin El Fahmi, SPD SHMM, kategori insan sains dan inovasi. Seorang pebisnis dan seorang pendidik yang telah berpengalaman menjangkau hampir 1 juta audiens selama 33 tahun. Beliau juga sebagai Grandmaster Grounded Business Coach, founder lembaga pendidikan terbaik tingkat nasional dan memiliki visi membangun manusia seutuhnya untuk mewujudkan Indonesia adil makmur sebagai perwujudan filsafat Pancasila. Beliau telah membantu perekonomian lingkungan sekitar melalui program Founder Grounded Business Coaching yang telah melatih
dan melahirkan hampir 200.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penghargaan program peningkatan kinerja penyelarasan pendidikan dan dunia kerja serta PIN Emas pengabdian masyarakat beliau dapatkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia. Selanjutnya, Hussein Jafar Al-Hadar S.Phil.I. MAG, kategori insan lintas agama. Seorang pemimpin yang visioner, memiliki visi yang jelas tentang pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, keadilan dan kepedulian sosial. Aktif dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan mendorong toleransi antar umat beragama di Indonesia. Beliau juga mampu memberi inspirasi dan juga motivasi bagi generasi muda untuk menjadi pribadi yang beriman, berwawasan, berkepribadian dan juga peduli terhadap sesama. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Dr. Budi Munawar Rahman. Kategori insan lintas iman, penerus pemikir Islam progresif yang melihat Islam dari kacamata yang lebih terbuka, toleran, dan demokratis. Ia pun aktif dalam mendorong dialog antaragama dan budaya. Beliau percaya bahwa dialog yang terbuka dan saling menghormati antar umat beragama adalah kunci untuk membangun perdamaian dan harmoni di masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam. Serta beliau juga memperjuangkan hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Dr. Imade Gede Errate MA, kategori insan lintas iman. Beliau merupakan Ketua Umum PHDI atau Parisade Hindu Dharma Indonesia dan Ketua Dewan Direktur LPEI, birokrat yang taat beragama. Sebagai Ketua Umum PHDI, ia memegang peranan penting dalam memimpin dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya umat Hindu di Indonesia. Aktif memperjuangkan hak dan kepentingan umat Hindu di berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, Associate Profesor Dr. Andus Chandra Setiawan MM PhD, kategori insan lintas iman. Merupakan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Mahatakin periode tahun 1998 sampai 2002 dan anggota Komnas HAM periode 2002 sampai 2007. Ia telah terlibat dalam mengadvokasi dan memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia, memberikan kontribusi besar dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua orang, tanpa memandang agama atau kepercayaan lewat wadah komunikasi antar umat beragama, sehingga terbuka jalan pluralisme di Indonesia bersama dengan para aktivis pluralisme Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, Hajah Ana Kumari, kategori insan seni dan budaya, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Mirza Indah Dewi. Beliau merupakan maestro tari berasal dari Sumatera Selatan, menciptakan lebih dari 50 tarian asli Sumatera Selatan dan telah menghibahkan koleksi jumputan berusia lebih dari 100 tahun ke Museum SMB 2 Palembang. Beliau juga dikenal luas sebagai pelestari tradisi berbagai macam kesenian seperti tari, teater, musik, seni suara, dan puisi. Mendapatkan penghargaan Upakarti dari Presiden Soeharto pada tahun 1993 dan penghargaan Lifetime Achievement Award dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Selanjutnya, Ika Arista, kategori insan seni dan budaya. Satu-satunya empu keris perempuan di Jawa Timur. Seorang perempuan yang memiliki keahlian dan dedikasi dalam seni pembuatan keris. Sebagai seorang empu keris, beliau memiliki keahlian khusus dalam pembuatan, perawatan, dan restorasi keris, serta pengetahuan mendalam tentang sejarah dan filosofi keris. Puluhan keris karya tangan dinginnya berjejer berdampingan dengan penuh rak buku. Selanjutnya Bapak dan Ibu,
D. Zawawi Imron, kategori Insan Seni dan Budaya. Beliau merupakan penyair senior yang menggunakan karyanya sebagai sarana untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan. Melalui puisi-puisinya, beliau seringkali mengangkat isu-isu sosial yang penting seperti ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan hak asasi manusia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah 15 penerima penghargaan Anugerah Insan Pancasila 2024. Untuk itu berkenan dengan hormat kami akan mengundang untuk dapat naik ke atas panggung, menyematkan selempang, memberikan piagam dan juga pin. Untuk itu kami mengundang untuk dapat bergabung bersama kami yang terhormat Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya, dan Kepala BPIP Profesor Dr. Anus Kiai Haji Yudian Wayudi, MA PhD, serta Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas, MSI. Selanjutnya Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Serta Wakil Menteri Agama, Kiai Haji Saiful Rahmat Dasuki, SIP, MSI. Dan kami persilakan juga untuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan menyematkan selempangnya. Dan tentunya untuk Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional akan menyematkan pinnya. Serta untuk Wakil Menteri Agama akan memberikan piagam kepada seluruh penerima penghargaan Insan Pancasila 2024. Berkenan dengan hormat untuk nama-nama yang kami daulat untuk bisa menyerahkan penghargaan demi penghargaan di mana telah kita undang bersama dan saat ini kita menyaksikannya 15 tokoh inspiratif dan mengedukasi kita semua dengan karya-karya yang dapat kita ikuti di penganugerahan Insan Pancasila tahun 2024. Telah menerima selempang ini Petronella Merauje, AMD. Kemudian mewakili Cucu Saidah, MPAP. Kemudian Sri Agustin Jukanan. Dan berikutnya Dr. Haji Rahmat Syah untuk menerima selempang tersebut. Dan selempang berikutnya mewakili Megawati Hangestri Pertiwi yang mungkin saat ini tengah mengharumkan nama bangsa Indonesia sebagai atlet voli. Kemudian Didin Ahmad Zainuddin dan kategori Insan Sains dan Inovasi. Dan juga selanjutnya Muhammad Nabil Satria Faradis STM dengan kategori Insan Sains dan Inovasi. Kemudian juga ada Dr. Imam Muhajirin El Fahmi SPD SHMM di kategori Insan Sains dan Inovasi juga. Kemudian akan diberikan penghargaan juga kepada Husein Jafar Al-Hadar SFILI AMG di kategori Insan Lintas Iman. Kemudian Dr. Budi Munawar Rahman untuk kategori Insan Lintas Iman. Kemudian penghargaan juga akan diberikan kepada Dr. Imade GDR Rata MA pada kategori Insan Lintas Iman. Kemudian Associate Professor Dr. Andes Chandra Setiawan MM PhD pada kategori Insan Lintas Iman. Kemudian Hajah Ana Kumari pada kategori Insan Seni dan Budaya yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Mirza Indah Dewi. Kemudian juga ada Ika Arista untuk kategori Insan Seni dan Budaya. Dan tentunya the last one but not least, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada D. Zawawi Imron di kategori Insan Seni dan Budaya. Dan selanjutnya Kepala BKKBN untuk dapat menyematkan PIN.
kepada para penerima penghargaan dalam rangkaian acara hari ini untuk Insan Pancasila 2024. Baik, berkenan untuk dapat menyempatkan PIN kepada 15 penerima penghargaan saat ini. Usai kita saksikan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menyematkan selempang, kami lanjutkan dengan penyematan PIN. Benar sekali Alfas, dan kita saksikan Bapak dan Ibu, ini merupakan momen yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua putra-putri Indonesia untuk terus berkarya bagi tanah air. Dan tentunya ini juga sudah kita sampaikan bahwa Insan Pancasila dan juga ikon prestasi Pancasila ini merupakan bentuk apresiasi kepada putra-putri terbaik di seluruh penjuru tanah air yang tentunya senantiasa gigih berkarya, menorehkan prestasi yang berdampak tentunya bagi bangsa dan negara Indonesia. Mengharumkan Indonesia di mata dunia dengan karya-karya yang telah kita ikuti bersama, kita bacakan secara menyeluruh. Benar sekali. Dan saat ini kita saksikan sosok tersebut. Entah tahun depan kita akan menyaksikan sosok inspirasi yang seperti apa lagi. Karena Indonesia ini penuh dengan wajah atau tokoh-tokoh yang menginspirasi, Putri. Benar sekali. Dan tentunya semoga ini benar-benar menginspirasi generasi muda, Alfas. Itu yang paling penting, harus menginspirasi generasi muda kita. Generasi muda yang berpancasila. Dan saat ini penerima penghargaan telah menerima selempang dan juga PIN yang telah diberikan oleh Kepala BKKBN. Dan selanjutnya, Putri. Selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Menteri Agama Kiai Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI. Mohon berkenan Bapak untuk dapat menyerahkan piagam kepada seluruh penerima penghargaan. Kami persilakan. Wow, supporternya banyak ini ya. Pendukungnya luar biasa. Kita harus selalu mendukung siapapun yang menginspirasi kita. Siapapun yang menggaungkan, membumikan Pancasila, kita harus dukung. Benar sekali. Kira-kira tahun depan apakah akan ada sosok yang sama atau mungkin sosok yang akan berubah atau sosok yang lebih banyak lagi, Alfas? Sepertinya berubah karena Indonesia sangat banyak memiliki tokoh ya yang menginspirasi kita semua. Dan sedang kita saksikan bersama Bapak dan Ibu yang kami hormati, para penerima penghargaan sedang menerima piagam yang sedang diserahkan oleh Wakil Menteri Agama. Dan saat ini tengah berangsur dan nanti berkenan kami hantarkan setelah tuntas secara keseluruhan, berkenan kami tempatkan untuk bisa berfoto. Namun saat ini kami lanjutkan terlebih dahulu untuk dapat memberikan piagam penghargaan ini setelah selempang, kemudian PIN, dan juga piagam penghargaan. Yang tadi sudah kita saksikan ini tidaklah penghargaan namun merupakan tanggung jawab. Selain penghargaan yang diterima oleh para penerima penghargaan yang ada di hadapan kita bersama, ini merupakan tanggung jawab bersama untuk bisa membumikan dan menggaungkan Pancasila. Dan saya juga baru mendengar ya Alfas ya, ternyata tahun lalu generasi muda juga bisa berkontribusi yaitu menjadi tim e-sport juga mendapatkan penghargaan. Wow. Luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Bapak dan Ibu boleh saya minta tepuk tangan energi yang luar biasa untuk para pemenang. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan Insan Pancasila 2024. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle.
Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Beberapa saat yang lalu telah kami perkenalkan profil para penerima anugerah Insan Pancasila 2024. Tidak adil rasanya kalau kita juga tidak memperkenalkan, Putri, para penerima ikon prestasi Pancasila tahun 2024. Dan saat ini kami mengundang para penerima anugerah ikon prestasi Pancasila 2024. Yang pertama kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung. Dr. Andus Hajah Nur Hayati Subakat APT. Kategori ikon kewirausahaan sosial yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Novi Hendradi. Pendiri dan Komisaris Utama PT Paragon Teknologi dan Innovation yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan juga lingkungan. Seringkali terlibat dalam berbagai program kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Beliau seringkali turun langsung ke lapangan untuk dapat memberikan bantuan kepada korban bencana alam ataupun masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya, Dr. Honoris Causa Haji Rusli Bintang, kategori Ikon Sains dan Inovasi. Pengusaha nasional berjuluk Ayah Anak Yatim Berhati Dermawan dari Aceh Besar. Ia berasal dari keluarga tidak mampu hingga akhirnya mampu membuat 5 universitas: Universitas Batam, Universitas Malahayati, Universitas Abul Yatama, Universitas Kartamulya, dan Institut Kesehatan Indonesia. Beliau sudah banyak membantu membangun pesantren-pesantren terpadu dan turut terlibat dalam membangun pesantren-pesantren yang mengasuh anak yatim. Tahun 2014 mendapat penghargaan sebagai tokoh pendidikan dari pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya, Dr. Honoris Causa Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, kategori Ikon Lintas Iman. Ketua Badan Pembina Yayasan Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta, Mustasyar atau penasihat Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat, serta pendiri Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI, anggota Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, anggota Perkumpulan Masyarakat Indonesia untuk Amnesty International, Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia 2009-2014 dan juga anggota DPR Republik Indonesia 4 periode 1997 sampai 2014. Mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Tokoh moderasi nasional dari Forum Kerukunan Umat Beragama Papua 2018, pencetus moderasi beragama dari UIN Jakarta pada tahun 2019, dan juga menerima gelar Dr. Honoris Causa di bidang moderasi beragama oleh IUN Jakarta pada tahun 2022. Beliau selalu menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan juga keagamaan dan juga keragaman di Indonesia, serta berkomitmen membangun Indonesia yang inklusif dan damai, serta berupaya memperkuat koefisiensi dan koeksistensi dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, kategori Ikon Seni dan Budaya. Dikenal sebagai seniman dan budayawan yang berdedikasi dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Beliau terlibat dalam berbagai kegiatan seni dan budaya, termasuk sebagai penulis, sutradara teater, dan penggiat budaya. Beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi budaya lainnya, dengan berbagai kelebihan dan kontribusinya dalam melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Indonesia. Menerima banyak penghargaan karena karya dan dedikasinya dalam seni dan budaya Indonesia. Selanjutnya, Ebit GAD, kategori Ikon Seni dan Budaya. Pada kesempatan kali ini diwakili oleh BPIP Galuh Ibrahim. Karya-karyanya telah memperkaya musik Indonesia dengan genre musik folk dan pop yang khas. Beliau menggunakan karyanya sebagai sarana yang menyuarakan aspirasi dan kegelisahan atas berbagai masalah yang terjadi di masyarakat.
Dengan berbagai kelebihan dan kontribusinya di dalam dunia musik Indonesia, ia telah memberikan kontribusi yang besar dalam industri musik Indonesia. Inilah 5 penerima penghargaan Anugerah Ikon Prestasi Pancasila 2024. Itulah sosok para penerima Anugerah Ikon Prestasi. Untuk itu kami mohon untuk dapat naik ke atas panggung yang terhormat Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya, serta Kepala BPIP Profesor Dr. Anus Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD, juga Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina SH SEMM. Karena tentunya berkenan kami mendaulat untuk dapat menyerahkan apresiasi ini. Kami persilahkan dan nanti mohon berkenan untuk Sekretaris Dewan Pengarah BPIP akan menyematkan selempangnya. Kemudian untuk Kepala BPIP akan menyematkan pin. Dan untuk Wakil Kepala BPIP akan memberikan piagam kepada seluruh penerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila 2024. Yang pertama kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya untuk dapat memberikan selempang kepada para pemberi atau penerima penghargaan. Kami persilahkan. Dan yang pertama, penerima penghargaan untuk kategori Ikon Kewirausahaan Sosial mewakili Dr. Anus Hajah Nurhayati Subakat, apoteker, yaitu Bapak Novi Hendradi, dan kemudian Dr. Honoris Causa Haji Rusli Bintang yang berjuluk Ayah Anak Yatim Berhati Dermawan dari Aceh Besar, kemudian Dr. Honoris Causa Kiai Haji Lukman Hakim Syaifuddin dengan kategori Ikon Lintas Iman. Yang berikutnya Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra dengan kategori Ikon Seni dan Budaya. Kemudian Bapak Galuh mewakili EBIT GAD dengan kategori Ikon Seni dan Budaya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Anus Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD untuk menyematkan pin kepada seluruh penerima penghargaan. Kami persilakan. Masih dengan penerima apresiasi yang sama, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kembali tidak kalah menginspirasi dan mengedukasi kita semua dari 15 penerima penghargaan sebelumnya. Dan saat ini, para penerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila 2024. Baik, sedang kita saksikan bersama Bapak dan Ibu, ini adalah prosesi penyematan PIN yang tentunya dilakukan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD. Kita sedang menyaksikan bersama Bapak dan Ibu. Dan tidak hanya selempang, pin, nanti pun para penerima penghargaan ini akan menerima piagam penghargaan beberapa saat ke depan. Berlangsung dan berproses, kita saksikan apresiasi demi apresiasi ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Untuk kelima penerima penghargaan ini, dan tentunya Bapak dan Ibu jangan kemana-mana karena tentunya kita masih akan juga melihat beberapa rangkaian acara lanjutan ya. Jadi mohon berkenan untuk tetap berada di sini bersama dengan kami. Dan sebentar lagi Bapak dan Ibu kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan piagam. Karena sedang dilakukan adalah penyematan PIN dan tadi sudah diberikan selempangnya. untuk kategori sebelumnya Putri dan kategori yang saat ini memang sangat menginspirasi dengan karya-karya yang tidak sebentar Bapak-bapak ini lakukan. Benar sekali. Selanjutnya kami persilahkan kepada Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Rima Agristina SH SEMM untuk dapat memberikan piagam kepada para penerima penghargaan. Dipersilahkan Ibu. Dan nanti kita akan ada foto bersama setelah ini, jadi mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung.
karya-karya yang tadi sudah kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang masih tetap bertahan, masih tetap berada di Balai Sarbini Jakarta untuk bisa tetap dan terus menyaksikan siapa saja yang menerima apresiasi dan penghargaan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk ikon prestasi Pancasila tahun 2024 ini. Dan boleh kita kasih semangat dan tepuk tangan kembali. Tepuk tangan yang paling meriah. Penerima penghargaan ikon prestasi Pancasila. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Akhirnya hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kami aturkan pada tamu undangan yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024. Dan dengan ini acara penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2024 resmi berakhir. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan juga terima kasih kepada segenap jajaran Badan Pengembangan Ideologi Pancasila dan tentunya juga kepada seluruh pihak yang sudah mendukung keberlangsungan acara pada kesempatan kali ini. Akhirnya sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Alfas Muharomi dan saya Putri Gorda undur pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Pancasila.
Mari kita kasih semangat tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Kolaborasi apik seni budaya Indonesia.